Shalom. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Apa yang keluar dari mulut Allah itu kehidupan. Jadi semua orang menantikan apa yang Tuhan bicara. Karena apa yang dibicara itu kelanjutan kehidupan yang keluar dari dirinya, termasuk anaknya juga. Itu dirinya sendiri yang lahir. Karena gambaran ini tidak sempurna, kita akan menurut gambar antara tidak sempurna, makanya dia kirim di panah turun supaya kita masuk dalam kesempurnaannya. Itu Yesus Kristus namanya. Dia adalah roti kehidupan. Barang siapa hidup di dalam dia, ia hidup. Makanya berita ini disebut berita Injil. Injil artinya kekuatan Allah yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi tanpa perkataan Tuhan untuk kehidupan itu orang nanti susah hidup. Jadi Daud dia pusing, dia bilang Tuhan bicarakan. Kalau Tuhan tidak bicara, saya akan lurus masuk ke dalam liang kubur. Hari ini Tuhan kirim yang namanya Roh Kudus. Itu penting untuk menjaga kehidupan kita. Kita percaya kepada Kristus Tuhan kita sebagai pemimpin kita. Kita hidup di dalamnya nanti, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Apa yang keluar dari Allah itu kehidupan. Makanya Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yesus bilang juga jelas, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saya heran orang tidak mau dekat dengan Tuhan. Harus berusaha tiap hari. Harus connect terus dengan Tuhan. Berusaha bergaul dengan Tuhan. Dengan berdoa, sedikit jalan ingat Tuhan. Haleluya. Dalam itu ingat, haleluya. Itu ingat boleh sama Tuhan. Puji Tuhan. Itu penting sekali. Karena tanpa suara Tuhan, tanpa connect dengan Tuhan, Tuhan itu kita hidup seperti hampa. Kita tidak bisa bikin apa-apa. Tuhan itu kehidupan. Aku jalan kebenaran dan hidup. Itu Yesus yang bilang. Daud dia pusing. Dia bilang, makanya dia langsung masuk terus. Dia terus connect dengan Tuhan tiap hari. Dia bilang, tiap hari saya ingat Taurat itu. Gitu. Jadi Daud dalam semasa hidupnya dia orang tua, tapi apa yang terjadi tanpa Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa. Kita akan buka di Mazmur pasal 28. Tuhan bersaiku ayat 1 saja sama-sama. Mazmur pasal 28, Tuhan adalah bersaiku. Ayat 1 saja. Kita mulai dari Daud 28 1, 2, 3. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Silakan dulu. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Ini Daud bilang jangan Tuhan engkau berdiam diri. Karena apa yang keluar dari mulut Allah itu adalah kehidupan. Itu Daud berharap terus kepada Tuhan. Seperti pagi hari ini. Kita kuat. Tapi kehidupan Daud yang hebat ini saja tunggu. Tuhan bicara dulu. Baru saya senang. Kalau Tuhan tidak bicara, mari kita baca. Mewakil. Kepadamu ya Tuhan, Ya, gunung batuku aku berseru. ini kepada Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Sebagai pesan kepada Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, Aku gunung
batuku aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Betapa pentingnya suara Tuhan. Kita jangan keraskan hati ini. Kalau orang tegur kita jangan keraskan hati. Sangat penting. Terjadinya seperti ini. Daud bilang, kita akan menuju ke liang kubur. Ini firman. Kalau mau lanjut usia ya kita harus dengan kehidupan. Seperti Daud ini. Baca ulang lagi. Sekali. Kepadamu ya Tuhan, Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku aku berseru, gunung batuku aku berseru. janganlah berdiam diri terhadap aku, Ya, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. ya. Sangat penting. Mari kita bicara, Tuhan bicara saya dengar. Terima kasih. Jadi kami harus dengar. Dari mana saja? Sampai orang marah kita dengar baik. Karena dalamnya ada pesan Tuhan. Kita dengan hikmat kita tetap tenang. Kalau Tuhan tidak bicara, kita mau jadi apa? Allah berfirman bahwa semua dicari. Saya sampaikan hari ini. Saya tinggal bilang terus dalam firman. Allah berfirman bahwa semua jadi. Di luar firman Allah tidak ada yang dijadikan. Kita penting untuk datang hidup bersama dengan Tuhan. Terus, connect dengan Tuhan terus tiap hari. Tiap pagi, Daud bilang tiap pagi. Aku merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Ini pentingnya. Kalau kita tidak dengar suara Tuhan terus menerus, kita akan masuk. Tuhan mengasihi kita. Ini Tuhan yang saya senior. Betul. Saya tetap dengar karena itu memang suara Tuhan. Itu kehidupan bagi saya. Sadar itu. Kita akan baca di Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu 19. Wahyu 3, Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19 dengan perikop kepada jemaat di Laodikia. Ayat 19, barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Cuma itu saja. Tuhan. Barang siapa aku kasihi, dia kutegur. Jadi kalau ada firman datang, kita terima. Anak kecil bicara juga kita terima. Jadi saya pernah kalau marah dengan anak kecil, saya terima. Saya harus periksa apa. Suara Tuhan itu macam-macam. Bisa dengan orang, bisa dengan masalah. Kalau kita tidak ditegur, kita akan jalan lurus langsung menuju ke jurang maut. Ini penting. Satu kali lagi. Haleluya. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ayat 20. Ayat 20, Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ini Tuhan. Buka diri ini kepada Tuhan. Supaya Tuhan hidup bersama-sama dengan kita. Maka bersama-sama. Lanjut. ayat 21, Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Amin. Kita duduk bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan memerintah. Itu nanti. Hal-hal yang mendasar dulu kita jaga. Biasa dengar suara Tuhan. Pada saat Tuhan datang nanti, sangkakala Allah berbunyi, kita akan dengar. Karena kita biasa dengar. Kalau kita tidak biasa, tidak akan
Orang lain sudah bangkit, kita belum bangkit. Kita belum dapat perhentian. Kita masuk di perhentian yang lain, tidak tahu di mana. Jadi biasakan diri dengan firman. Firman ini yang akan mengantar kita ke kehidupan. Firman adalah pesawat Allah. Aku bilang firman Tuhan itu adalah pesawat Allah yang membawa jiwa kita. Sering-sering dengar firman, sering-sering connect dengan Tuhan tiap hari. Itu harapan saya sebagai gembala. Tiap hari ingat, jangan lupa berdoa. Pagi bangun berdoa. Terus connect dengan Tuhan. Hidup ini pilihan, kamu dengan Tuhan atau tidak? Pagi bangun, kalau kamu lupa ya sudah. Berusaha terus bergaul terus dengan Tuhan sampai kau mengerti. Tuhan itu pengertian. Dia akan berikan pengertian kepada kita kalau kita sering bergaul dengan Dia. Hal apapun, hari ini kita akan berubah masalah itu jadi berkat. Tidak boleh lagi berpikir masalah itu masalah. Di dalam masalah itulah kalau kita ingat kepada Tuhan. Yang tadi malam saya singkatkan. Harus itu Tuhan tegur karena Tuhan mengasihi. Kalau kau jalan terus tanpa masalah ya. Tapi saya kasih tahu anak-anak Tuhan, masalah itu adalah berkat Tuhan. Itu perlu kita mengerti di sini supaya kita mudah dalam hidup ini. Satu saja saya harap sesuai dengan firman Allah, jaga hidup ini kudus di hadapan Tuhan supaya kita korek dengan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang 14. Kita akan baca sama-sama. Kita akan beri baca sama-sama dan kita mengakhiri firman di pagi hari ini. Kekudusan dan kasih persaudaraan 15 dan 16. Kita mulai 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Terima kasih saya berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau yang pertama-tama dalam kehidupan umat-Mu, mulai saat ini terus sampai selama-lamanya.